teman-teman, perkenalkan nama saya Heber Gimilanta Beruginting. Saya dari kelas 12 IPS 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kabupaten Karo ataupun menjelaskan tentang sejarah Kabupaten Karo. Tanah Karo terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo. Tanah Karo terbentuk sebagai daerah tingkat 2 setelah melalui proses yang sangat panjang, dan dalam perjalanan sejarahnya, kabupaten ini telah mengalami perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, hingga zaman kemerdekaan. Sebelum kedatangan penjajahan Belanda, di awal di daerah dataran tinggi Karo. Di kawasan itu hanya terdapat kampung ataupun kuta yang terdiri dari satu atau lebih kesain. Kesain itu adalah bagian dari kampung. Tiap kesain diperintah oleh seorang penghulu ataupun kepala desa. Menurut P. Tambun dalam bukunya Adat Istiadat Karo, Balal Pustaka 1952, arti penghulu adalah seorang dari marga tertentu dibantu oleh 2 orang anggotanya dari kelompok anak beru dan senina. Menurut P. Tambun, seperti di atas, ada beberapa sistem atau cara penggantian perbapan atau raja urung atau juga penghulu di zaman itu, yaitu dengan memperhatikan hasil keputusan ataupun runggu permusyawaratan masyarakat kaum kerabat berdasarkan kepada 2 orang dasar atau yakni 1. Dasar adat Sintua Singda yang dicalonkan. Yang pertama-tama berhak menjadi termuda perbapan adalah anak tertua. Namun, kalau ia berhalangan atau karena sebab yang lain, yang termuda yang paling berhak di antara saudara-saudaranya adalah jatuh kepada anak yang termuda. Mereka ini disebut dengan istilah telu sindalanan atau sejalan menjadi satu, beda administrasi pemerintah dalam lingkungannya. Anggota ini secara turun-menurun dianggap sebagai pembentuk kesain, sedangkan kekuasaan mereka adalah pemerintahan kaum keluarga. Di atas kekuasaan penghulu kesain, diakul pula kekuasaan kepala kampung asli ataupun perbapaan, yang menjadi kepala dari sekumpulan kampung yang asalnya dari kampung asal itu. Kumpulan kampung itu diamal urung. Pimpinannya disebut dengan Bapa Urung atau biasa juga disebut dengan Raja Urung. Urung artinya satu kelompok kampung di mana semua pendirinya masih dalam satu marga atau dalam satu garis keturunan. Sementara itu, orang yang berhak menurut adat mereka ataupun adat perbapan raja, tetapi masih banyak keadaan di bawah umur ataupun belum kawin, maka jabatan itu boleh dipangku atau diwakili oleh orang lain yang menunggu orang yang berhak itu sudah mencukupi. Peraturan tetap tentang memilih siapa sebagai pemangku itu tidak ada. Yang sering dilakukan ialah orang yang paling cakap di antara kaum sanak saudara terdekat, termasuk juga anak beru dari marga yang seharusnya memerintah sebagai perbapaan saja. 2. Yaitu dasar bere-bere, yakni menurut keturunan dari pihak ibu, hanya dari keturunan ibu ataupun yang disebut dalam bahasa Karo itu kemberahan. Tertentu saja yang pertama-tama berhak menjadi perbapan. Namun, setelah kedatangan penjajah Belanda, sistem atau desa bere-bere ini dihapuskan sebelum datangnya perjalanan Belanda ke daerah dataran tinggi Tanah Karo. Yang pertama berhak untuk mewarisi jabatan perbapaan urung atau penghulu ialah anak tertua. Kalau dia berhalangan, maka yang paling berhak adalah anak yang termuda ataupun anak bungsu. Sesudah kedua golongan yang berhak tadi itu, yang berhak adalah anak nomor 2 yang tertua, kemudian anak nomor 2 yang termuda. Adapun
jabatan pemangku itu dipilih dari kalangan anak beru, dari lain marga dari perbapaan ataupun raja. Jika jabatan sebagai perbapaan dipegang oleh kaum keluarga dari si pemangku yang berhak, misalnya saudara satu ayah lain ibu, ada kemungkinan itu adalah akan mendakwa dan mempertahankan jabatan itu di kemudian hari, terlebih kalau sudah bertahun-tahun sudah memangku jabatan itu sehingga merasa segan malah menolak menyerahkannya kembali kepada yang berhak. Keadaan seperti ini juga pernah terjadi, malah menimbulkan perselisihan berkepanjangan antara kerabat yang bersangkutan. Dalam pemangku sementara itu didasarkan sehingga merupakan kewajiban bagi si pemangku, yaitu menyerah 1/3 dari semua pendapatan kerajaan kepada orang yang seharusnya memangku jabatan tersebut. Seperti diuraikan di depan, baik perbapaan urung, raja, urung ataupun penghulu yang dibantu oleh beru dan senina. Itu pun juga bersifat turun-temurun. Demikian sistem ini pemerintah tradisional Karo telah berjalan hampir ratusan tahun. Sistem itu mengalami sedikit perubahan pada abad ke-18 ketika Karo berada di bawah pengaruh Aceh yang membentuk raja berempat di tanah Karo. Seiring dengan masuknya pengaruh kekuasaan Belanda ke daerah Sumatera Timur, Belanda melalui kerajaan Siak Riau, maka terjadi pula perubahan penting di daerah ini. Karena Belanda juga ingin menguasai seluruh tanah Karo, di Deli waktu itu sudah mulai berkembang perkebunan tembakau yang diusahai oleh Belanda, pengusaha Belanda, namun tidak selamanya kekuasaan Belanda tertanam dengan mudah di daerah Sumatera Utara, terlebih-lebih di daerah dataran tinggi Karo. Dan bagi orang Karo di masa lampau, kedatangan Belanda identik dengan pengambilan tanah rakyat untuk perkebunan. Banyak penduduk di Deli dan Langkat yang kehilangan tanah karena Sultan memberikan tanah secara tak semena-mena untuk jangka waktu 99 tahun. Kemudian, konsenal 75 tahun kepada perkebunan tanpa menghiraukan kepentingan rakyat, kegetiran dan penderitaan penduduk melahirkan Perang Sunggal yang berkepanjangan 99 tahun. Kemudian, konsensi 75 tahun kepada perkebunan tanpa menghiraukan kepentingan rakyat, kegetiran dan penderitaan penduduk melahirkan Perang Sunggal yang berkepanjangan. Mulai dari 1972 sampai 1895, yang juga dikenal dengan Perang Tanduk Benua dan Batarkorlo. Dalam perang tersebut, orang-orang Melayu dan orang-orang Karo bahu-membahu menentang Belanda antara lain dengan membakar bangsal tembakau. Di satu pihak, ada personal antara Sultan Deli dan Teluk Sunggal karena Sultan Deli memberikan konsensi kepada maskapai Belanda untuk membuka perkebunan dan daerah Sunggal termasuk di dalamnya. Perlawanan rakyat Sunggal dipimpin oleh Datuk Kecil, Datuk Muhammad Timur, Datuk Abdul Jalil, dan Datuk Sulung Barat. Bantuan dari tanah Karo dipusatkan di Kampung Gajah. Tokoh Karo yang sangat terkenal dari peperangan ini adalah Langgah Surbakti, berasal dari kampung Susuk Tanah Karo, dan Napung Surbakti dikenal dengan penghulu Jumaraja karena hebatnya serangan-serangan yang dilancarkan pihak Belanda mengirimkan ekspedisi ke Sungai Sampal 3 kali. Negara Mata yang mengadakan perlawanan pada awal abad ini 1901 sampai 1905 juga berpendapat bahwa jika Belanda dibiarkan ke tanah Karo, maka tanah Karo mungkin sekali diambil untuk perkebunan. Pikiran ini didasarkan pada pengalaman orang Karo di dataran rendah, di Deli dan Langkat. Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa orang Karo mempunyai cara hidupnya sendiri dan istiadatnya sendiri, dan tidak perlu dicampurkan oleh orang Belanda. Di pihak tentara Belanda, banyak jatuh korban, serdadu berkembang Eropa tewas 28 orang, dan serdadu Bumi Putra tewas 3 orang.
Yang luka-luka Serdadu Eropa 320 orang dan Serdadu Bumi Putra 270 orang. Pengkabaran Injil di Tanah Karo 1894 tidak terlepas dari kerusuhan perkebunan tersebut. Pihak perkebunan mengharapkan bahwa gangguan orang Karo dapat dipadamkan melalui pengkabaran Injil. Jadi yang membiayai misionari ke Tanah Karo adalah pihak perkebunan dan diprakarsari oleh J.Th. Grumers, Direktur Perkebunan Tembakau Delhi Matsapil pada saat itu. Nah, demikianlah persentase dari saya. Jika ada salah kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Salam sehat, salam SMK.